Selamat malam, selamat bertemu di acara podcast yang diadakan oleh Suara Masyarakat Majalengka bernama Ngopi atau Ngobrol Pintar bersama masyarakat Majalengka. Pada malam ini saya ditemani oleh rekan saya, Om Aji, yang kebetulan salah satu pegiat medsos dan pengamat sosial politik di Majalengka yang mempunyai spesialisasi untuk pemetaan dan membahas terkait konstelasi politik di Majalengka. Wilujeng Mumuni, Om. Aduh, alhamdulillah. Nama Om. Saya. Aduh, asa isi nih sebagian pengamat politik Mas sanes oke pengamat politik. Wilujeng mengi ka para wargi sadaya anu di SMM khususnya mungkin kita akan membahas lebih jauh terkait tentang siapa potensi yang memiliki potensi di dalam pilkada nanti kalau melihat daripada hasil pemilu kemarin. Karena sepertinya di medsos juga sendiri sudah mulai ramai nih, sudah mulai dimunculkan, dipasang-pasangkan gitu. Nah, terkait konstelasi politik, perkembangan politik yang tadi Om Haji bilang berdasarkan Pilpres dan Pileg kemarin, kira-kira penjelasannya seperti apa nih, Om Haji? Kalau yang saya lihat gini ya, di Majalengka itu kalau perubahan angka dari partai politik itu tidak seberapa terjadi perubahan secara signifikan. Yang mengalami perubahan itu hanya PKS mungkin ya. Karena PKS yang kemarin itu hanya mendapat 6 kursi, sekarang bisa mencapai 7 kursi. Kalau yang lainnya bisa dibilang stagnan. PKS sama P3 ya. P3 ya dari 2 kursi ya, dari 2 kursi menjadi 6 kursi, menjadi 4 kursi. Kalau melihat dari hasil perolehan kursi kemarin, PDI Perjuangan itu tetap dengan di 15 kursi. Disusul kedua dengan PKS itu 7 kursi dan raihan suaranya cukup lumayan signifikan ya, di angka 122.000 sekian gitu. Kalau untuk Golkar pun mendapat 7 kursi tapi suaranya hanya di angka 98.000 gitu suaranya. Jadi pemenang kedua itu sebetulnya PKS gitu. Nah, yang ketiga itu PKB. Kalau PKB kan angkanya masih tetap stagnan di angka 5-6 kursi ya, sekarang 6 kursi. Terus selanjutnya untuk ini Gerindra di angka 5 kursi, sama halnya dengan PAN 5 kursi dan P3 4 kursi, dan Demokrat 1 kursi kalau nggak salah. Demokrat 1 kursi. Cuma yang miris mungkin Nasdem di sini ya, yang harus kehilangan 3 kursi sekaligus ya. Karena itu karena sebagian Nasdem yang ada yang lari ke partai lain kan, ke P3 dan ke Golkar gitu. Meskipun harusnya secara perhitungan bisa mampu memanfaatkan momen di Pilpres kemarin. Iya, semestinya. Namun mungkin ini kembali lagi figur calon yang ditampilkan dari Partai Nasdem itu tidak begitu greget gitu, sehingga ketika si kader Partai Nasdem tersebut berpindah gitu, ini kehilangan suara mereka. Nah, terus dengan perolehan suara yang sekarang ada di Gedung Dewan, kira-kira konstelasi apa saja nih terkait pilkada nanti yang memungkinkan terjadi? Kalau kita lihat dari hasil perolehan kursi di Dewan hasil pemilu kemarin, sepertinya ini akan terjadi beberapa koalisi koalisi partai. Karena yang namanya politik itu kan dinamis ya. Tidak berarti ini politik harus mengikuti linear ketika kemarin Pilpres, sekarang ini harus sama ya, tidak juga gitu. Karena di tiap antara pilkada dengan Pilpres itu sering kali berbeda gitu, berbeda. Yang salah satunya mungkin kalau dilihat dari suara partai yang baru bisa mencalonkan sebagai calon kandidat sebagai calon bupati dan wakil bupati berdasarkan persyaratan, yaitu harus 20% suara atau 10 kursi, itu berarti hanya PDI Perjuangan saja. Kalau yang lainnya mungkin ini dihasilkan ya butuh berkoalisi partai. Nah, kalau dengan kondisi sekarang nih, muncul desas-desus bahwa PDIP itu harus berkoalisi, tidak harus memaksakan, meskipun mereka
secara persyaratan boleh-boleh saja. Bagaimana menurut? Pada dasarnya dalam politik itu butuh penguatan bukan hanya sekedar di eksekutif ya. Karena kalau pilkada itu pemilihan di eksekutif. Nah, ketika di eksekutif dia menguasai, menang menjadi pemenang misalnya. Ternyata di legislatif dia lemah, nah ini pun akan repot gitu. Artinya PDIP walaupun dia memiliki 15 kursi dan tidak perlu untuk melakukan sebuah koalisi, kalau menurut saya ini harus dilakukan. Karena walau bagaimanapun yang namanya politik itu kan tidak harus bukan berarti harus wah saya sanggup gitu untuk memenangkan. Bukan hanya berbicara menang, tetapi bagaimana caranya nanti program-program tersebut itu bisa berjalan secara apa yang diharapkan. Gitu. Apa yang menjadi kebijakan eksekutif bisa diaplikasikan, ya, bisa disetujui oleh teman-teman dewan. Iya, seperti itu. Nah, untuk partai lain sendiri, Golkar dengan 7 kursinya, PKS dengan 7 kursinya, itu kira-kira bagaimana? Mereka semua memiliki peluang ya Pak, terutama kalau saya lihat berbicara tentang emosional hasil daripada Pilpres kemarin. Sepertinya antara PKS dengan PKB itu masih ada kental gitu, masih kental gitu. Bahkan yang saya lihat dan saya dengar dilihat dari beberapa berita, PKS kan pernah mengadakan pertemuan dengan PKB yang akan mengusung ketua DPD PKS ya Roni dengan ketua PKB untuk wakil bupatinya. Tapi itu mungkin bisa saja nanti berubah siapa yang akan muncul, apakah Roni atau mungkin Pak Nur Hasan Jaidi. Karena kalau menurut saya Pak Nur Hasan Jaidi itu lebih populer gitu ketimbang Roni gitu. Lebih mumpuni lah ya secara ketokohan. Karena dia kemarin kan dia mungkin hari ini pun masih dia sebagai anggota dewan dari DPR RI gitu. Namun dia gagal di dalam Pileg 2024 karena kalah bersaing dengan Pak Ateng. Artinya terus untuk Golkar sendiri bagaimana Golkar? Golkar sama, berarti dia punya potensi untuk ikut di pilkada karena memiliki jumlah kursi yang cukup lumayan besar ya, punya 7 kursi gitu, tinggal membutuhkan hanya 3 kursi gitu, berkoalisi hanya dengan satu partai aja yang punya kursi 3 atau 4 kursi itu udah bisa mencalonkan berdasarkan syarat. Tapi kalau berdasarkan pemenangan tidak seperti itu juga, ini membutuhkan koalisi yang kuat juga gitu. Dan mungkin saja itu akan terjadi gabungan partai politik yang lainnya gitu, terjadi koalisi dengan Golkar. Untuk menutupi 20 persyaratan 20% itu 20% harus 10 kursi. Tuh. Nah kalau di lapangan itu kan saya mendengar nih sampai sejauh ini sebenarnya sudah ada komunikasi politik di antara para ketua itu masuk dengan PDIP sendiri, meskipun non formal mungkin lah. Kemungkinan dalam hal ini juga kan untuk P3 bagaimana sosok Haji Pepep juga sejauh ini informasi terakhir juga gagal ke Senayan sama dengan Pak Nur Hasan Jaidi. Nah kemungkinannya seperti apa? Karena apakah memang untuk P3 sendiri memungkinkan berkoalisi misalnya dengan PDIP? Karena kalau di Pilpres kemarin kan memang ada di satu kubu ya. Betul. Bagaimana menurut? Bisa saja sebenarnya P3 berkoalisi dengan PDIP. Karena kemarin dia satu kubu di kubu 03 ya. Chemistry tersebut mungkin masih tetap bisa dibangun. Dan bukan hanya sekedar itu, sebenarnya antara Pak Haji Pepep dengan Pak Haji Karna itu mereka memiliki kekuatan emosional yang cukup mendalam gitu. Chemistry yang bagus. Ya, chemistry yang bagus. Karena Pak Haji Pepep dengan Pak Haji Karna itu kenal ketika Pak Haji Karna masih di dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan. Sudah lama. Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi koalisi, ya bisa saja nanti bupatinya adalah Haji Karna dan wakil bupatinya Pepep. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Nah kalau dengan formasi yang sekarang beredar di medsos nih, misalnya dari Golkar itu siapa itu yang beredar sekarang itu peta sementara koalisi itu di mana PDIP hanya Haji Karna, terus dari PKS itu Pak Nur Hasan Jaidi, P3 itu Pepep, kayak gitu. Iya. Nah itu
formasinya seperti apa nih? Menurut Muhammad Haji, apakah itu memang sangat memungkinkan itu juga? Ya, artinya berarti 3 calon ya. Betul. Pilkada ke depan. Kembali lagi mungkin Mbah ya gini, yang namanya politik itu kan dinamis, statis ya. Perubahan politik itu bahkan bisa dibilang per detik atau per menit itu bisa saja berubah. Yang namanya politik. Karena politik itu ya tidak mengenal namanya sahabat abadi atau musuh abadi. Yang ada itu hanya kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Jadi antara apa yang disampaikan di medsos oleh seseorang dengan format seperti itu bahwa PDI akan berkoalisi dengan Gerindra itu tidak menutup kemungkinan karena antara Pak Haji Karna selaku Ketua DPC PDI itu ada kedekatan juga dengan Pak Haji Irwan selaku penasehat di DPD Gerindra. Begitupun antara P3, Golkar dan PAN itu ada kedekatan, bahkan yang saya lihat mereka pernah ada pertemuan seperti halnya PDI dengan Gerindra itu kan ketika di acara ulang tahun Gerindra ya mereka ada komunikasi politik ya. Begitupun dengan P3, Golkar dan PAN itu kan pernah ada kabar, ada berita mereka mengadakan pertemuan di Sawah Aki. Nah, begitupun dengan PKS dan PKB gitu. Meskipun pada saat itu muncul pertanyaan kenapa Pak Haji Karna sebagai Ketua DPC PDIP Majalengka tidak hadir ya. Nah kalau menurut info yang saya terima, infonya hari Minggu nanti itu para ketua partai termasuk PDIP akan ada pertemuan, Mas. Artinya sebagai pertemuan awal mungkin membicarakan terkait peta politik ke depan, konstelasi politik ke depan. Nah, dengan kalau kita bahas terkait pencalonan Pepep sendiri nih, Haji Pepep, saya agak menarik nih kalau sepertinya kalau Nur Hasan Jaidi tidak terlalu berat, tapi kalau Haji Pepep dengan raihan kursi di Majalengka yang hanya 4 kursi, artinya dia sangat membutuhkan 4 kursi tambahan. Bagaimana menurut Kang Haji? Kalau menurut analisa saya sih, Haji Pepep itu bukan politisi kacangan ya, bukan politisi baru. Dia udah hampir 4 periode menjabat sebagai DPR di Kabupaten Majalengka, terus 2 periode menjabat di DPR di provinsi, artinya dia udah merupakan politisi yang cukup andal dan senior. Bahkan hitung-hitungan politiknya itu dia tidak akan gegabah. Ketika dia berkeinginan atau dia memiliki hasrat untuk maju di pilkada, dia sudah perhitungkan. Karena kalau menurut pengamatan saya, hasil pemilu kemarin, Haji Pepep itu kan mendapatkan suara yang cukup lumayan signifikan, khususnya untuk di Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka kalau nggak salah dapat 85.000 dan keseluruhannya totalnya di angka 150 sekian ribu, dan itu adalah pencapaian yang sangat hebat. Cuman disayangkannya P3-nya itu sendiri tidak masuk ke parlemen threshold, itu aja. Nah ini yang menarik juga kalau menurut saya di posisi PAN nih. PAN ini sebenarnya kalau melihat pergerakan partai-partai sekarang dengan raihan 5 kursi dan terus yang kita tahu karakter kepemimpinan Haji Rona Firmansyah saat ini yang lebih cenderung lebih, kalau bahasa saya lebih atraktif lah, lebih genit dibanding partai-partai yang lain, seperti apa? Karena jelas sepertinya juga Haji Rona membawa PAN tidak ingin juga hanya sebagai pelengkap seperti itu. Kalau yang saya lihat Pak Haji Rona itu dia punya potensi lah untuk mengajukan kadernya sebagai calon bupati atau wakil bupati ya, ketika dia berkoalisi dengan partai yang suaranya bisa mencapai ke persyaratan tersebut ya. Namun di satu sisi kalau saya sih tidak yakin 100% gitu kalau Pak Haji Rona sendiri yang akan terjun. Karena apa? Karena Pak Haji Rona kemarin kan baru ikut kontestasi di dalam pemilu di pileg di Kabupaten Majalengka, dan dia terpilih gitu. Saya rasa paling juga kalaupun dia mau, dia akan mengusung kader yang lain yang ditunjuk oleh PAN itu sendiri. Atau mungkin ya bisa saja dia hanya
hanya ikut berkoalisi dan dia hanya mendorong yang lainnya. Kalau Golkar nih, kan ada desas-desus juga yang saya terima itu PPP JPEP nih, artinya JPP Saiful Hidayat di M1, Haji Asep Eka Mulyana sebagai ketua Golkar di M2-nya, bagaimana itu? Hal itu mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi karena Golkar sendiri kan memiliki kursi yang cukup lumayan besar ya, 7 kursi, dan dia berhak untuk mencalonkan baik itu sebagai calon bupati atau wakil bupati. Akan tetapi kalau berbicara 100% JPEP akan maju, ya sama halnya dengan Pak Haji Rono tadi, iya, karena dia baru ikut berkontestasi dan dia merupakan dewan terpilih juga gitu. Karena resikonya gini, Pak, kalau dewan yang terpilih mau ikut berkontestasi di pilkada, ini harus membuat surat pengunduran diri gitu. Oh gitu ya. Ini dari posisi kedewanan dari posisi dewannya bukan nanti. PAW ya, karena dilantik ya. Karena pelantikan itu akan dilakukan bulan Oktober, Pak. Sementara sementara pilkada dilakukan tanggal 27 November. Nah, artinya di bulan Oktober dia tidak akan dilantik gitu, dan dia harus mengundurkan diri dan bukan di PAW. Dengan sendirinya secara otomatis perolehan perolehan kedua di partainya yang akan menggantikannya gitu. Itu yang saya bilang, saya ada keraguan, tidak yakin 100%. Tapi kalau yang namanya politik ya bisa saja. Betul. Artinya memang kemungkinan besar ke depan itu hanya ada 3 pasang calon. Iya, bisa 3 pasangan calon, mungkin bisa ditambah dengan 1 pasangan calon independen, Mbak. Nah, itu. Kalau yang saya lihat kan Pak Haji Nana yang dari Talaga itu kan sudah dari dari tahun kemarin sudah melakukan sosialisasi, dia sudah membentuk tim dan lain sebagainya. Masa dia tidak akan lanjut gitu kan, hal yang aneh gitu lah kalau menurut saya. Walaupun ya saya tidak tahu persis itu keadaannya seperti apa. Apakah dia sudah mempersiapkan untuk pemenuhan persyaratan yang salah satunya adalah kalau untuk calon independen itu kan harus diusung oleh harus membuat surat pernyataan dukungan dari masyarakat. Kalau yang jumlah hak pilihnya kurang daripada 1 juta itu sekitar 7,5%. Artinya berarti 75.000 minimal dan tersebar dari 26 kecamatan atau minimal 50% plus 1 atau ya berarti 14 kecamatan. Jadi bukan hanya jumlahnya saja tapi sebaran wilayah. Sebaran wilayahnya itu berpengaruh juga. Itu harus seperti itu. Dan itu akan dilakukan verifikasi langsung. Betul, verifikasi. Secara random ya. Ya, dan verifikasinya itu bisa dibilang, kalau dibilang sulit ya cukup lumayan sulit juga, karena surat dukungan tersebut bukan berarti orang-orang yang mendukungnya itu harus betul-betul clear, bukan orang partai. Nah, sekarang kan udah zaman era digital lah. Ketika diverifikasi ternyata ada di sipol gitu bahwa itu adalah orang partai terafiliasi dengan sendirinya dia akan tercoret, harus diganti gitu siapa dukungannya. Makanya kalau calon independen itu harus mempersiapkan ya sekitar 100 atau 150 biar kalau ketika terjadi verifikasi yang tercoret ini ya bisa tercover oleh yang lainnya, sehingga di angka 75.000 itu bisa nyampe gitu. Sementara kalau saya lihat nih dari pernyataan Insinyur Nana ya, kalau saya tahu itu di medsos sendiri, kalau dari bahasanya sih saya menerjemahkan beliau hanya berharap dengan apa yang dia lakukan bersama timnya itu menjadi perhatian partai nih. Kalau saya ngomong evaluasinya begitu. Iya, jadi sepertinya beliau cukup yakin dengan keindependenannya untuk maju di pilkada nanti. Terlepas ya tadi sistemnya yang dikatakan Om Haji sebenarnya gampang-gampang susah ya. Karena kita berkaca di pilkada kemarin, kan ada juga sosok independen Pak Haji Ramdhani. Tapi dia tidak maju. Betul, karena kan pas terakhir menentukan sikap ingin maju dari partai, mungkin dianggap oleh teman-teman partai pada saat itu sudah telat, mungkin sudah terlanjur. Nah, terus untuk saya juga mendengar desas-desus nih bahwa ada pertemuan Haji Pepek ke Siti Amilah nih, ke Pak Haji Sutrisno. Nah, sepertinya karena memang saat ini juga kan Haji Sutrisno itu masih terafiliasi dengan PDIP. Betul. Nah, kira-kira bayangan Om Haji itu
komunikasi politik seperti apa gitu loh. Apakah mungkin punten misalnya Pak Haji Sutrisno nanti gagal dari PDIP untuk maju ke Senayan, apakah memungkinkan untuk menarik dalam hal ini yang sering dirumorkan maju itu kan istri beliau, Ibu Imas. Nah bagaimana? Kalau berbicara dengan Pak Haji Sutrisno, mungkin kembali lagi itu kan ke PDI-nya ya. Ya. Tapi kalau berbicara peluang di PDI sendiri yang akan mendapatkan rekom yang paling kuat itu ya Pak Haji Karna. Selain dia adalah ketua DPC PDI, Betul. dia mampu mempertahankan elektabilitas partai yang tadinya 15 kursi masih tetap dengan 15 kursi dan itu adalah raihan yang cukup hebat gitu di tengah ketika PDIP diterpa badai yang cukup besar, perpecahan. Iya, betul. Dengan dukungannya Jokowi malah ke Prabowo. Betul. Dan itu sebenarnya kalau menurut saya bisa dibilang Pak Haji Karna itu prestasi gitu. Betul. Prestasi. Bahkan orang lain itu bahkan ada yang memprediksi kemarin ketika mau pileg itu dibilang bahwa PDI Perjuangan akan turun daripada 10%, 10 kursi gitu. Nyatanya masih tetap gitu, karena itu hebat. Mungkin terwujud juga dengan pernyataan kemarin ya para ketua DPC ya, PAC PDIP yang ternyata masih solid ke Pak Haji Karna. Betul. Artinya, nah secara umum sekarang kita belum membahas Haji Karna nih dari awal, hanya partai-partai yang lain. Nah posisi Haji Karna sendiri kalau menurut pengamatan Om Haji seperti apa ini sebenarnya di lapangan? Saat ini Pak Haji Karna kalau bisa dibilang baik itu masih jadi pusar politik Majalengka kah atau bagaimana? Masih, bahkan ketika saya bukan survei ya, ketika saya melakukan wawancara dengan beberapa warga, gitu. Kalau berbicara survei kan ada metode ya. Betul. Ya, saya hanya melakukan wawancara dengan beberapa warga, tapi dengan sistem random lah. Ternyata mereka masih tetap banyak yang masih mengharapkan. Ya artinya elektabilitas Pak Haji Karna itu bisa dibilang cukup stabil. Meskipun memang ada hampir jeda 1 tahun ya, harus keluar dari pemerintah. Ada sih itu penurunan, tapi penurunannya tidak signifikan. Hanya 1-2% itu ya kan bisa dibilang bukan penurunan. Kalau yang saya lihat di hasil survei dulu di tahun 2022, Pak Haji Karna itu kan elektabilitasnya mencapai 42%. Kemarin di akhir tahun 2023 saya lihat hanya 40%, artinya kan cuma 2%, Mbak, hanya 2 digit gitu. Dan kalau menurut saya itu adalah angka yang cukup stabil. Jarang-jarang politisi yang seperti itu, Pak. Betul. Ya, selama 1-2 tahun. Di tengah terpaan badai yang sangat besar. Penilaian ketidakmampuan Pak Haji Karna secara personal. Betul. Namun artinya pileg kemarin sudah membuktikan bagaimana kemampuan beliau barangkali dan menghadapi semua terpaan. Betul. Dan itu patut diacungkan jempol. Betul. Dan saya mendengar juga itu menjadi penilaian plus di DPP sampai di DPD kalau terkait perolehan suara yang memang ya karena secara logika harusnya yang mampu memanfaatkan momen Pilpres kemarin kan Gerindra mungkin. Iya, semestinya kan seperti itu. Karena dengan dicalonkannya Prabowo dan Prabowo mendapat simpati yang cukup lumayan besar, bahkan di Majalengka kan memperoleh suara yang cukup signifikan, Pak. Namun gitu. Anehnya justru suara Gerindranya malah menurun gitu, menurun. Ini sangat-sangat aneh gitu. Padahal semestinya ketika Prabowo sedang tengah digandrungi oleh masyarakat dan memperoleh dukungan yang banyak, Gerindranya ikut naik gitu. Malah yang bisa dibilang ini justru Golkar, Pak, yang menerima manfaatnya. Yang menerima manfaatnya justru Golkar gitu. Betul. Tapi di nasional pun sama, Pak. Di nasional pun sama. Gerindranya malah di bawah gitu, di bawah Golkar. Dan Golkar yang memanfaatkan hasil daripada Prabowo tersebut. Betul. Artinya kalau di tingkat nasional Erlangga dianggap mampu lah. Iya, sangat piawai. Memanfaatkan itu. Oke, Om Haji nih, terakhir nih. Gambaran Om Haji atau apa ya yang bisa disampaikan ke masyarakat terkait nanti pilkada itu seperti apa dalam memilih sosok pemimpin ke depan? Ya, saya berharap masyarakat itu lebih cerdas dan lebih pintar lagi dalam memilih pemimpin. Kita itu memilih pemimpin bukan pemimpi, Pak.
Kalau pemimpin itu jelas dia harus memiliki integritas, Betul. profesionalitas. Ya. Ya. Kalau pemimpin ya hanya dengan cukup cuap-cuap atau ngomong doang. Gitu. Omong-omong gitu. Jadi kita itu mau memilih pemimpin, bukan memilih pemimpi. Ya, Iya. artinya masyarakat harus lebih bijak. Dia harus lebih bijak dan lebih cerdas gitu. Betul. Lihat track recordnya seperti apa, Betul. pencapaian-pencapaian seperti apa. Jangan melihat orang yang hanya baru katanya, Pak. Betul. Tapi harus dengan faktanya. Betul. Terus di sisi kepartaian juga, kalau saya pribadi sih berharap teman-teman di partai mampu memaksimalkan potensi kepartaiannya. Iya. Karena kan sudah mulai ramai bahasan direnta gitu kan. Ya, saya sempat berbicara dengan beberapa rekan di internal partai juga, sebenarnya mereka lebih cenderung memaksimalkan potensi ke partai kader lah. Kader. Dan sudah semestinya, Pak, kalau menurut saya. Ya. Sekarang itu paradigma sistem rental itu jangan dipergunakan. Malah saya berharapnya seperti ini, Pak. Konstelasi politik ke depan itu bukan hanya 3 koalisi gitu. Kalau bisa itu bisa menjadi 4 koalisi, itu kan memungkinkan saja gitu. Betul. Akan tetapi kembalinya kader yang akan disandingkan nanti gitu di kontestasi nanti ada atau tidak gitu. Seperti halnya kalau dari tadi saya udah bilang Golkar punya potensi. Tetapi siapa yang akan maju? Tidak mungkin ketuanya akan maju karena dia kemarin sebagai dewan terpilih. Begitu pun dengan PAN gitu. Kalau potensi dia ada gitu. Tetapi untuk maju di pilkada saya tidak yakin 100% gitu. Jadi gitu karena karakter mereka itu lebih ke karakter pemain aman ya. Oh, bukan pemain aman, Pak. Ya karena situasinya dia baru kemarin mengeluarkan biaya, masa sekarang harus mengeluarkan biaya lagi dan belum tentu untuk meraih kemenangan kan. Betul. Nah, itu kan pasti perhitungan politiknya seperti itu. Ya udah mending gua jadi DPR aja gitu kan, seperti itu. Baik. Aturan Kang Haji ulasannya. Siap, Bah, siap. Ya mudah-mudahan ini obrolan podcast ngopi ini perdana ini bisa mampu memberikan sedikit tambahan pengetahuan bagi masyarakat gitu kan, supaya ke depan bisa menjadi acuan gitu, termasuk gambaran saat ini nih untuk peta politik di Majalengka. Dan saya berharap kita akan ada obrolan-obrolan ke depan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Karena sebenarnya kan ini belum memulai nih, belum tank nih sebenarnya. Cuma memang karena sosok Pak Haji Karma ini leading di depan, kakarek sorangan, jadi bisa ramai manten. Dan cenderung menjadi sasaran tembak bersama. Kan gitu. Bisa saja. Iya, kan. Yang mudah-mudahan juga akan ada calon-calon yang bermunculan lebih jelas lah, lebih bisa memberikan tambahan wacana ke masyarakat. Gitu. Dan saya berharap banyak calon, Pak, ke depannya itu, karena apa ya, bisa dibilang lebih banyak calon kan banyak pilihan bagi masyarakat. Betul. Dan masyarakat itu tidak membeli kucing dalam karung. Betul. Dan mereka bisa menilai, memilih dan memilah. Ya, siap. Turun Kang Haji. Siap. Baik, demikian pemirsa Suara Masyarakat Majalengka, podcast awal ngopi ngobrol pintar bersama masyarakat Majalengka, tadi bersama Om Haji. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan gambaran untuk saat ini dan nanti mungkin ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.